Halo semua, mari belajar praktikum virtual dengan Fasttrack pada materi efek Doppler yuk. Pertama-tama, buka website Fasttrack di Google Chrome. Jangan lupa untuk mengganti bahasanya ke bahasa Indonesia ya, agar mempermudah dalam memahami materinya. Setelah itu, kalian bisa gulir ke bawah hingga masuk ke bab 3 yaitu getaran mekanis dan gelombang, lalu klik efek Doppler di urutan ke-23. Sebelum memulai praktikum, mari pahami fungsi-fungsi dari tiap tombolnya yuk. Mulai dari tombol merah berfungsi untuk reset, tombol kuning berfungsi untuk menghentikan objek dan mematikan suara, tombol hijau berfungsi untuk menjalankan objek dan menyalakan suara, lalu pada tombol putih berfungsi untuk menampilkan frekuensi F1, F2, dan pada tombol pengamat berfungsi untuk pengamatan. Mari kita mulai praktikum. Saya memulai dengan kecepatan bunyi di udara sebesar 50 meter per second. Kita mulai dari kondisi pertama di mana pengamat mendekati sumber bunyi yang diam. Maka frekuensinya adalah 440 Hz, F1 505 Hz, dan F2 375 Hz. Setelah melakukan pengamatan, maka hasilnya adalah frekuensi bunyi lebih tinggi ketika mendekat dan lebih kecil ketika menjauh, dan kecepatan bunyi berbeda namun panjang gelombangnya sama. Selanjutnya, pada kondisi kedua di mana sumber bunyi bergerak mendekati pengamat yang diam. Maka frekuensinya adalah 440 Hz, F1 384 Hz, dan F2 516 Hz. Setelah melakukan pengamatan, maka hasilnya adalah frekuensi bunyi yang lebih tinggi, kecepatan bunyi berbeda, dan panjang gelombang yang lebih kecil. Lanjut pada kondisi ketiga di mana sumber bunyi dan pengamat bergerak sejajar. Pada kondisi ini tidak ada efek Doppler yang terjadi, karena gerakan relatif antara pengamat dan sumber bunyi tidak ada. Setelah melakukan pengamatan, maka hasilnya adalah frekuensi bunyi sama, kecepatan bunyi sama, dan panjang gelombangnya sama. Pada kondisi keempat, di mana sumber bunyi bergerak menjauhi pengamat yang diam. Maka frekuensinya adalah 440 Hz, F1 384 Hz, dan F2 516 Hz. Setelah melakukan pengamatan, maka hasilnya adalah frekuensi bunyi yang lebih rendah, kecepatan bunyi berbeda, dan panjang gelombang lebih besar. Selanjutnya, kalian bisa mengubah kecepatan bunyi di udara sesuai dengan tabel pengamatan dan lakukan analisis dengan mengulangi praktikum dari langkah pertama ya. Sekian dari saya, terima kasih dan semoga bermanfaat.